lagi ke YouTube channel gue, Grace. Makasih banget buat yang udah mampir. Oh ya, minal aidin ya buat semua subscriber gue. Nah, mulai hari ini gue pengen bikin satu segmen baru, yaitu kayak main ke rumah temen gue. Kenapa gue kepikiran untuk segmen ini? Kadang-kadang kalian ngerasa nggak sih di usia-usia sekarang sibuk dengan pekerjaan, kadang kalian jadi jarang ketemu dengan orang-orang terdekat yang mungkin selama ini kalian hanya sering chattingan atau mungkin sekedar kayak misalkan ngobrol by online kayak gitu. Nah, sekarang gue pengen ngobrol mumpung lagi libur juga. Kalau mau tahu kegiatan gue, ikutin terus ya. Oke guys, ini baru nyampe di rumahnya dia nih. Babu banget. Kita berkunjung dulu ya guys. Permisi. Asli gue lapar Cong, gue langsung makan aja ya Cong, to the point nih gue. Oke deh. Nah, asik. Gue dibikinin apa nih? Asik, dibikinin cinnamon roll guys. Jadi temen gue ini jago masak guys, nggak kayak gue ya kan. Nih, dia ngajar bisa, ya kan, masak kue bisa, Nanam bunga matahari. nanam bunga matahari bisa. Jagain kamu. Aduh, Cong. Ya udah, gue nggak ada batasan kan mau makan berapa, Cong? Nggak ada. Banyak kok stoknya. Ya. Gue nggak suruh bayar kan, Cong? Aduh, gratis buat lo masak. Oke deh, makan dulu ya guys. Lihat baik-baik guys, ini masih hangat loh guys. Cong, gue ambil ya Cong. Ambil lah. Nah, enaknya punya temen yang bisa masak itu kayak gini guys. Gue disiapin cinnamon roll dan gue boleh makan berapapun sih, nggak disuruh bayar sih untungnya ya. Kita coba guys. Gue nggak peres ya. Panas, ini enak banget. Cong, kok lu bisa sih Cong? Parah, enak banget. Kamu tahu kan? Ada pepatah. Bisa karena biasa. Oh iya. Nah, kalau gue belajarnya gue males gitu loh. Ini sih guys, kalau beli sendiri udah berapa nih guys? Nih, nanti gue bakalan bujuk doi nih. Kayaknya dia harus buka PO nih. Mudah-mudahan dia mau. Selama ini gue suruh kagak pernah mau. Kalau gue nggak datang, mana ini? Ini gue yang paksa dia suruh masak khusus buat gue. Enak. Dan nih kita mulai nih ya. Oke. Mengalir aja nih, mengalir. Boleh saya. Hai guys. Hai, Lu ngomong apa tadi? Apa yang mau diadain? Oke, jadi seharian ini gue udah main nih di tempatnya Marasina, udah ngerecokin juga ya kan guys. Tamu tadi undang. Tamu tadi undang. Kalau boleh tahu, perkenalkan dong, Anda ini siapa? Sudah berapa lama kenal saya di mana? Oke, baiklah. Saya temannya Gracia. Kenalnya waktu itu di SMA 105 Jakarta. Pertama kenal sih salah ya? Enggak, berarti ya. Oh, padahal Tapi ya. sedikit iya. Karena waktu kelas 1 SMA terus ngobrol-ngobrol awalnya sih gara-gara Korea ya, Cong ya. Enggak, awalnya enggak, Cong. Maksudnya Sama Korea. kan kelas 1. Nah, tadinya kan gue gak duduk sama lo. Iya, Nah, kan awal mulanya dulu. Iya, awal mulanya tuh gara-gara lo masih Ica ngobrolin Korea, gue nimbrung. Oh gitu Lo, ya? iya. Ya, jadi sedikit informasi ya guys. Jadi dia ini awalnya orangnya kan pendiam gitu ya. Gue kira apaan sih ini orang gak ramah gitu kan. Kayak udah gitu dia kan kayak suka kayak tidur gitu kan di kelas kayak. Bukan tidur sih. Tahu kan kalau misalkan yang kayak yang tahu kan? Maaf saya ya. Ya, memang. Nah, dan dia ini orang yang kayak nggak pernah bersemangat gitu loh, kayak Iya, ya. gue pikir apa nih orang sombong kali ini atau apa kali ini Ternyata. kan. Oh iya Kan kita dulu kan muter gitu kan duduknya kan, ngalir kan. Cuman ini terjadi peperangan itu. Ya udah lo duduk sama gue. Iya. Nah, terus apa namanya?
kesan lu, Cong, waktu ngelihat gue pertama kali, Cong? Ya Allah, Tuhan. Ternyata ada manusia begini ketawa begitu. Tapi itu kali ya, namanya ya Tuhan mempertemukan pasangan, teman, best friend itu kan memang saling melengkapi kan. Saling melengkapi, benar. Seperti kata lo tadi kan, kok pendiam. Pada dasarnya nggak pendiam sih, tapi kalau ketemu orang diam ya gue ikut diam. Tapi kalau ketemu orang kayak lo, ya lo tau lah kan jadinya. Emang gue gimana sih, Cong? Baik ya, gue pinter ya? Baik sih sedikit, pintar yang pasti tidak. Ya, tapi memang sangat friendly lah. Sangat friendly ya. Kalau di mata pelajaran, gue cukup mengandalkan teman-teman gue sih. Of course. Pokoknya gue nggak pernah kayak tertarik gitu ya, Cong, kayak kurang. You punya dunia lain masalah pelajaran ya. Maybe you have another word, tapi bukan belajar, bukan sekolah kayaknya. Iya ya, gue emang dari dulu berarti ya, Cong ya. Emang panggilan gue itu bukan di pelajaran, Iya. Cong, kayaknya. Nah kan sarang ngepet pun terbentuk kan gara-gara si ituan Korea kan sarangnya. Itu kan sarangnya. Oh iya, sarang ngepet. Sarang ngepet. Iya. Jadi, nih buat yang nggak ngerti ya, sarang ngepet itu dulu nama geng gue, cuy. Jadi, kita dulu suka nonton Korea. Nah, jadinya suka sarangnya. Dulu belum ada nih yang kayak gini nih, ya kan? Nah, cuman sekarang udah masih sampai sekarang tuh namanya sarang ngepet. Sekarang kegiatan lo ngapain? Aku masih bekerja. Masih bekerja Yes. ya? Iya. Jadi apa nih? Misalkan jadi apa gitu kan? Jadi karyawan, jadi guru, jadi apa? Jadi guru sayang. Jadi guru. Wah, ini menarik nih. Jadi awal mulanya gue nggak pernah kebayang sih dia jadi guru dari dulu. Emang dia ini kan emang rada galak ya, maksudnya lebih tegas lah dibanding yang Nah, balik ke pertanyaan, Cong, lu kan sekarang udah jadi guru nih. Ini juga mungkin nanti ada yang nonton kayak mungkin ada juga yang lagi mau menentukan pilihan karirnya nih ke depannya gitu ya. Kenapa sih, Cong, lu tertarik jadi guru? Kenapa harus jadi guru dari sekian banyak profesi? Apakah memang ya kebetulan aja lu kuliahnya di pendidikan guru, atau karena memang ke situ arahnya, atau memang karena lu memang pengen? Enggak sih, dari kecil kalau tanya orang tuh mau jadi apa, jadi guru. Serius lo? Serius. Gue nggak tahu sih lu mau jadi guru dari dulu. Serius, dari gue Serius? kecil. Oh gitu, lu mau jadi guru? Serius. Tapi itu tadi Udah lama gue baru tahu dia emang cita-citanya jadi guru. Serius. Jadi kan opung gue tuh kan guru ya. Iya. Jadi secara bokap dulu itu pengen jadi guru, tapi tidak bisa direalisasikan. Ya pengen aja jadi guru. Oh gitu. Dan itulah satu ya, Cong. Kalau kita udah punya mimpi, set itu jadi mimpi kita, believe pasti dapat. Oh gitu. Jadi memang bukan kebetulan ya, Cong. Ini berarti memang sesuatu yang udah lo planning. Yes. Nah, Mimpi ya, oh ya udah mimpi dari kecil emang. Kalau orang nanya cita-cita jadi apa, guru gitu. emang cita-cita lo jadi guru. Nah, cuman gue mau nanya deh, Cong. Kalau menurut lo pribadi nih ya, ini kan mungkin untuk orang-orang yang lagi mau menentukan jalan kehidupan nih ke depannya. Menurut lo, hidup itu lebih mending di planning atau let it flow? Banyak yang bilang let it flow aja. Nggak bisa let it flow dong, sayang. Nggak bisa. Harus di planning. Lo catat apa yang memang purpose lo apa, tujuannya apa yang mau, goal lo itu apa sih, apa yang mau di reach 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, apa yang mau lo capai, itu harus dicatat dong. Nggak bisa let it flow. Ntar kalau let it flow diawang-awang dong. Iya, nggak jelas. Nah itu, Cong, bedanya gue sama dia. Jadi kalau dia mau orangnya terplanning kan, nggak heran ya kan, dia doang yang tembus di negeri di geng gue, ya kan, yang itu swasta. Luar biasa loh teman saya yang satu ini. Nah terus oke, berarti sekarang lo ngajarnya itu ngajar di apa, pendidikan anak usia dini ya? Iya, sesuai jurusan, karena memang biasanya emang gue suka anak-anak ya. Suka anak-anak? Iya, suka anak-anak. Jadi dulu nggak tahu kenapa juga, memang pilihan pertama ngelihat pokoknya cita-cita mau jadi guru, nggak tahu juga mau jadi guru apa dulu kan, tapi mau jadi guru aja. Jadi waktu lagi lihat mau S6PTN dulu, presentasi yang paling tinggi itu PAUD PG PAUD itu paling satu kursi diperebutkan 19 orang, sedangkan sosiologi itu cuma 15 orang. Nah berarti pilihan pertama di PAUD dong kan. Padahal sebenarnya gue niatnya pengen sosiologi sih. Oh gitu. Tapi karena langsung diterima di pilihan pertama, ya udah.
gitu. Jadi emang itu pilihan pertama gue. Menurut lo ngadepin anak kecil itu lebih susah atau justru menurut lo suatu yang lebih gampang? Tergantung ya, pasti ada kalanya, pasti ada momen-momen memang susah menghadapi anak-anak karena kan anak-anak belum tentu bisa mengungkapkan pendapatnya. Tapi dibandingkan menghadapi orang dewasa, lebih easy menghadapi anak kecil. Serius kayak gitu ya dong. Tapi kan mereka suka nangis dong. Ya, lo tinggal bujuk, mereka cuma butuh kasih sayang, pok juga nanti diam. Kalau anak orang dewasa lo nggak tahu apa yang di pikiran mereka. Berarti gue bisa dong nih kalau besok gue mau jadi guru, gue bisa nih. Belum tentu juga bisa sih, tapi kan mereka harus punya itunya dong, spesifikasinya dong. Enggak, maksud gue dengan hanya orang dengan karakter tertentu nggak bisa jadi guru atau Of course. atau kayak gue cocok nggak guru? Kalau dari gue ya, as a teacher, of course not. Kenapa gitu? Kurang ajar. Karena ya, I know you so well lah ya, friend, sorry to say nih ya. Aku kenal kamu, sangat kenal kamu. Tapi memang bisa, mungkin semua orang bisa jadi guru, apalagi guru TK ya. Tapi kalau guru TK itu nggak ada spesifikasi harus jurusan dari PAUD, nggak. Semua jurusan diterima. Tapi bagaimana lo bonding sama anak-anak itu memang suatu hal, memang itu by feeling. Itu lo nggak bisa pelajari di mana aja. Gitu. Jadi kalau kayak gitu, untuk menjadi seorang menurut lo seorang guru PAUD, karakteristik apa yang harus dimiliki seorang individu gitu? Yang jelas harus penyayang pastinya ya. Penyayang, cheerful, sama keibuan. Jadi guys, dia ini emang dari dulu paling beda sih kalau gue bilang ya, dari gue satu geng gitu ya. Dia ini memang udah terbiasa untuk ngurus keponakannya yang memang dia udah ada sifat keibuan sih. Maksudnya jadi memang dia, ya gue nggak heran sih sebenarnya dia ke pendidikan anak usia dini gitu. Wow, luar biasa sekali. Nah, tapi kalau menurut lo nih Cong, kalau misalkan untuk orang yang lagi bingung nih mau pilih jurusan untuk misalkan kayak kuliah gitu, mulai dari mana sih Cong untuk tahu? Lo kan udah terplanning gitu. Nah, menurut lo harus apa nih yang kita persiapkan untuk menentukan mau ambil pilihan karir atau jurusan apa gitu dalam kuliah? Minat sih. Minat? Iya, minatnya maksudnya apa sih yang tahu diri kita dong ya. Kayaknya kita berminat di bidang hal apa, misalnya nyanyi. Kalau lo udah tahu lo penyanyi, suara lo bagus dan minat lo di situ, lo kayaknya udah berat hati lo di situ. Lo jangan ngambil jurusan yang lain lagi, jurusan misalnya akuntansi yang notabene itu lo nggak tertarik gitu. Oh, kalau kayak gue Cong, cocoknya apa Cong? Kamu memang jubir harusnya sih cocoknya, say. Jubir, say. Jubir di mana Cong? Di hatiku. Tapi serius. Yeah. Lo sebenarnya kan, kalau lo kuliah itu kan hubungan public relation kan, sebenarnya menjurus ke yang menghadapi berbicara di depan halayak umum gitu. Gitu ya Cong. Marketing juga sebenarnya oke sih, marketing karena kan ketemu orang-orang baru, berbicara. Tapi pekerjaan gue itu sih Cong. Sejauh ini sih kebanyakan marketing. Marketing sih oke, tapi beda kan marketing yang sama sales kan? Iya, setuju banget sih. Jadi kalau misalkan buat ini biar ada faedahnya lah ya vlog gue kali ini gitu ya. Jadi emang kalau untuk menentukan pilihan karir itu kita udah harus tahu dulu dari dini. Perlu nggak sih Cong menurut lo kalau kayak psikotes begitu? Perlu sih. Tapi secara dulu kita kekurangan biaya, saya perlu banget. Paling nggak gitu. Itu kan maksudnya kita nggak gegabah ngambil, itu kan ahli ya pastinya. Kalau udah kita ikutin tes psikotes segala macam itu pasti keputusan diagnosisnya dari ahli. Emang kalau kayak gitu mahal ya Cong? Kayak psikolog gitu. Dulu kan mahal lah. Perasaan mah gue ikutin gue psikolog, gue tetap aja nggak nemu pilihan gue. Ya mak lo kan duitnya banyak, gue kan dulu nggak. Bukan Cong, tapi asli Cong, kagak tembus juga gue. Maksudnya bukan tembus negeri, maksudnya kayak kurang, belum bisa ini juga sih menentukan minat. Iya gitu loh. Mas, pasti ada persentasenya kan, misalnya lo jadi apa ya, jadi misalnya jadi penyanyi sekian persen, jadi pengacara sekian, harusnya gitu kan kalau psikotes ituan kan. Lalu minat lo yang paling banyak di mana persentasenya? Nah, ya itu sih yang tampil begitu ya sih, kan. Iya, makanya gue bilang. Nih, ini kan yang seusia kita pasti udah banyak juga nih yang udah punya anak nih Cong. Nah, secara lu guru, advice apa yang mau lu sampaikan kepada ibu-ibu muda
yang punya anak-anak mungkin sekarang masih kecil-kecil gitu. Kayak lu kan pasti udah banyak ngelihat banyak pola asuh seperti ini, pola asuh seperti itu. Menurut lu pola asuh yang terbaik itu yang kayak gimana sih, Cong? Kayak gimana ya? Secara gue nggak pintar teori ya, say. Iya. Cuman menurut lo gini deh, atau sebagai seorang guru, apa sih advice lo kepada ibu-ibu muda yang punya anak-anak kecil? Oh, I see. Jadi kalau sekarang ini kan orang tua kayaknya ambinya tinggi banget ya, anaknya harus bisa ini, harus fluent in English segala macam gitu ya. Sebenarnya sih balik lagi ke family ya. Anak-anak itu kan dibentuk sebenarnya di rumah, bukan di sekolah ya. Sekolah itu hanya membantu, tapi kalau untuk membentuk dasar karakter anak-anak itu pastinya dari rumah. Jadi kalau kayak orang tua, anaknya dilesin sana, lesin sini, capek say anaknya say. Banyak ya lo temui kayak gitu ya, Cong? Banyak lah. Anak yang justru ngerasa, ternyata berarti burnout itu bukan cuma terjadi di orang dewasa ya, anak pasti kecil pun burnout ya. Pasti ada dong. Namanya kan sebenarnya kalau anak-anak itu pada hakikatnya itu kan masih bermain. Oh gitu. Situ dulu TK dari playgroup atau dari toddler nggak kan, paling TKB kan, TK 2 tahun lah. 2 tahun TK. Iya, paling standar 2 tahun TKB. TK gue 2 tahun. Iya, itu oke lah, tapi kan kalau udah dari toddler di sekolah terus les ini les itu kan capek ya justru. Beberapa sih nggak banyak sih, kalau kayak di sekolahan gue tuh nggak banyak tapi ada lah. Tuh guys, ini bukan termasuk menggurui ya, maksudnya ini untuk orang yang memang sudah ngajar ya, memang mungkin masih banyak yang jauh lebih tua ya, Cong, lebih senior. Jelas, 30 tahun, aku apalah butiran debu 8 tahun baru. Cuman saran dari guru say, artinya itulah kalau punya anak kecil, siapa tahu kan yang nonton ini ada yang sudah berumah tangga ya guys, gitu. Nah, terus satu lagi, Cong, gue mau nanya sama lo. Apa itu? Kan kita berteman udah lama, nah menurut lo nih, untuk mempertahankan pertemanan dalam jangka waktu yang lama itu apa gitu loh? Lo kenapa tahan sama gue 17 tahun? Nggak tahu ya, say. Gue karena gini ya, gue punya teman. Bahkan sebelum lo kan gue punya teman, lo kenal teman gue waktu SMP kan. Kalau orang kan bilang punya teman itu harus ada berdebatnya, harus ada berantemnya biar kokoh. Enggak, tapi jujur li kita nggak pernah berantem. Parah. Gue udah kenal dia 17 tahun dan gue nggak pernah berantem. Anehnya gue nggak pernah berantem. Gue even sama Ica, ada sahabat gue juga satu lagi namanya Ica, gue biasa panggilnya Kendil. Itu gue pernah, Cong, slack ya. Tapi sama gue nggak pernah kan. Padahal dulu waktu kita SMA itu tiap hari ketemu karena Sabtu kami dulu masih ada cagar gereja, kami satu gereja. Terus Minggu kami gereja bareng. Even itu setiap pulang gereja gue selalu main di rumahnya dia. Benar. Nggak pernah gontok-gontok, nggak pernah slack juga ya saya. Kenapa ya, Cong? Apa gue terlalu baik ya, Cong? Mungkin gue kali ya. Karena gue udah bilang lo masih ada slack sama Ica. Gue kan udah sama Wirina juga nggak pernah slack, sama lo nggak, sama Vina nggak pernah. Jadi berarti gue yang baik ya. Tapi nggak sih, memang gue ada prinsipnya kalau memang bukan suatu hal yang perlu dibaper-baperin, nggak perlu dimasukin ke hati buat apa sih. Gue tahu kok kadang-kadang kalau lo ngomong pun kadang-kadang ngaku dong bisa jelebep, bisa nyakitin, tapi ya kan nggak semua orang bisa menerima itu. Oh ya, Grace bercanda gitu ya. Kalau gue tuh nggak masukin hati. Bisa aja sih mungkin gue sakit hati sama lo, tapi gue daripada sakit hati sama Grace capek ya. Tapi menurut gue peka nggak sih, Cong, orangnya, Cong? Enggak akan perasaan orang, enggak. Lo serius, ya? Serius. Gue gak peka sama perasaan orang, Cong. Enggak. Serius, Cong. Lo kadang-kadang bercanda. Dulu sekarang sih udah enggak ya. Namanya makin bertambah usia. Iya, kan bertua. Nah dulu zaman SMA dia kalau ngomong ya nyablak aja gitu. Dia gak tahu orang itu tersakiti atau enggak. Ya ampun, berarti aku dulu egois ya, Cong. Egois banget gue dulu ya, Cong. Terus dia manja kan dulu. Emang gue dimanja, Cong? Manja lo kan, manja banget kan lo sama nyokap lo, yang pun kelihatan sih. Jadi pengen bawa-bawa ke sekolah pun pengennya dimanja-manja. Dipikir apa ini rumah Ngana, cuman mama Ngana yang bisa manja-manjain Ngana gitu. Iya, Cong. Tapi ya gitu, balik lagi gue bilang tadi. Ya kalau gue prinsipnya kenapa mungkin kita nggak pernah slack, karena gue nggak pernah mau, karena udah cukup kenal lo, jadi nggak mau yang baperan lah. Oh gitu ya. Ya intinya sih kalau namanya sama temen, kalau emang itu sahabat lo, itu pasti lo akan di titik lo menerima ya, Cong. Mencoba mengerti dan menerima. Menerima ya, paling ya gue kan beberapa kali mengingatkan lo kayak gini Cong gitu. Ya paling itu namanya teman kan, buat remind kan ya. Kita jangan ngejudge. Iya, benar. Tapi aneh ya, nih gue nggak tahu ya, ini fenomena yang terjadi kalau udah jadi sahabat apa gimana. Kita temenan udah lama tapi kita jarang loh, Cong, foto bareng, Cong. Hampir nggak pernah. Hampir nggak ada. Jadi kalau yang selama ini orang luar lihat mungkin kayak lo temenan gak sih sebenarnya? Padahal ini, apakah kalian masih akrab kok? Foto aja nggak ada loh. Padahal kita sering ya, Cong. Maksudnya ya di post di sosmed aja nggak ada. Nggak ada. Iya. Cuman
kalau menurut lo, kalau namanya temenan itu perlu nggak sih sering posting bareng? Nggak juga sih, karena nggak juga, tapi butuh kali ya. Ini bukan salah atau benar ya, cuma menurut lo perlu apa enggak? Buat gue sih nggak perlu banget, tapi butuh mungkin, itu kan memori ya, untuk memori ya. Tapi gue makin menyadari ya, ini bukan soal eksis ya sekarang. Kalau gue menyadari, kayak gue bikin video gini sekarang, gue merasa bukan karena gue mau eksis. Subscriber gue juga masih dikit, tapi cuman buat lebih momen aja, memori ya. Iya nggak sih, lebih kayak Create memories. Ya 10 tahun ke depan kan kita nggak tahu ya, It will be fun ya, kalau udah punya anak. Iya. Mama dulu gitu ini kan. mama dulu, ya kan. Berarti kelihatan nih lika-liku kehidupannya kan. Benar. Pasti ada suatu hal yang akan dipelajari gitu. Iya. Jadi lebih ke dokumentasi sih. Iya, tapi pengalaman sih Cong, kalau dokumentasi kan karena kita kan makin kesini kan makin malas ya update di sosmed. Tapi itu penting sebenarnya. Sosmed itu sebenarnya gue bilangnya itu wadah. Whatever, kalau sekarang kan orang likes-nya cuma segini, bodo amat sama likes. Tapi ya itu wadah, karena kalau kayak gue bilang Facebook, foto gue 15 tahun aja masih ada kesimpan. Iya, benar. Makanya harus sering diupload, karena kenapa? Kalau di handphone kita lupa, tiba-tiba handphone die atau hilang, memorinya hilang semua. Itu nggak bisa dihituin. Benar. Atau kalau nggak, setidaknya kalau nggak masukin ke drive lah gitu, drive. Iya. Setuju. Makanya gue sekarang mau ini nih Cong, kayak bikin, kayak misalkan gue ke tempat teman gue atau ketemu teman gue usahain pengen ada sesi ngobrol kayak begini. Boleh jadi juga jadi kayak ada dokumentasi gue pribadi aja gitu loh. Gue pernah lo bikin video kayak gini, gue pernah lo kayak buat memori gue aja, buat lucu-lucuan. Iya sih, tapi bisa juga sih Cong, terus nge-branding kita juga kan, kayak gini-gini kan orang nanti nonton belum, namanya YouTube terbuka dong. Iya. Mungkin ada satu yang klik, oh masuk gitu kan, kita nggak tahu ya. Sebagian gue sih yang gue tangkap gini, sebagai anak Tuhan kita bisa dipakai Tuhan untuk memberkati orang melalui apa aja, nggak lo harus jadi pelayanan di gereja atau di mana. Ya kayak gini-gini, tapi harus obrolannya yang pasti positif dong. Jadi dampak buat positif orang. Positif nggak tadi kita barusan ngobrol teman? Barusan bagus positif, tapi sebelumnya nggak kayaknya. Off the record. Bukan off the record, off the camera. Off the camera. Ya itu baru, itu nggak berbobot. Ya cuma kalau depan kamera harus berbobot harus ya. Berbobot karena kita akan membawa impact buat orang. Benar. Tuh. Lo again nih, tadi gue makan cinnamon. Lo kagak ada rencana mau buka PO, Cong? Mungkin kalau ada yang pesan aja ya sayang ya. Tapi kalau ada yang kamu tahu kan saya siapa? Orang sibuk. Kayaknya banget waktu 24 jam sehari aja kurang, say. Iya, sibuk banget dia, parah. Apalagi akhir-akhir ini ibu ini sibuk banget, parah. Harus gue nih nyamperin biar dia ada waktu buat gue. Aduh. Jakarta macet, say. Baiklah kalau begitu. Oke guys, segitu dulu sekalian ini menutup vlog gue hari ini. Ya semoga sih ada manfaatnya dan faedahnya ya. Ya kayak tadi misalkan kayak untuk ada sedikit gambaran tentang gimana sih istilahnya menentukan kayak pilihan kuliah, pilihan karir, terus juga pandangan dari seorang guru PAUD kayak gitu. Gimana gitu, semoga ada yang berfaedah lah seperti itu. Oke guys, makasih loh Say. Thank you loh, abis Say. ini gue masih makan lagi itu loh cinnamon lo. Oh bisa, habiskan boleh kok. Hari ini khusus buat lo gue masak. Sekarang gak ada orang ke rumah gue kan. Oke, manjakan aku sayang. Asik. Oke nih guys. Thank you guys. Bye bye. See you.